Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbeda ini kembali lagi bersama saya Ogi Sandria dalam program Mendah Kito. Pada kesempatan ini telah hadir bersama saya seorang jurnalis senior yang ada di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Beliau juga merupakan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Kerinci sekaligus mewakili Kota Sungai Penuh. Selamat datang Bung Deddy Dora, saya panggil Bung Deddy Dora nih. Bagaimana aktivitasnya sehari-hari Bung Deddy ini sebagai seorang jurnalis? Ya, karena ini sudah melekat dengan profesi hampir 14 tahun, tentu rutinitasnya masih melaksanakan rutinitas jurnalistik, begitu. Jadi bagaimana perkembangan dunia jurnalistik di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh saat ini, Bung Deddy? Ya, kalau merujuk pada perkembangan jurnalistik per hari ini dibanding saat saya memulai karir 14 tahun silam tentu sangat jauh berbeda. Iya. Karena dulu kita mengenalnya dunia media cetak dengan jumlah medianya yang cukup terbatas dibanding dengan per hari ini perkembangan teknologi sudah mengarah pada bisnis media juga. Artinya sekarang tantangan wartawan ke depan adalah bagaimana menyesuaikan kompetensi dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Artinya saat ini jumlah jurnalis di Kerinci dan Sungai Penuh sudah sangat meningkat sekali ya? Ya, Bung Deddy ya? secara kuantitas antara wartawan dan jumlah medianya itu tiap tahun semakin meningkat. Iya. Data terakhir yang kami himpun, jumlah wartawan yang ada di Kerinci dan Sungai Penuh per hari ini kurang lebih 150 wartawan dengan jumlah total media sekitar 100 media online, cetak, dan elektronik seperti itu. Oke. Baik pemirsa, pada tema kali ini kita akan membahas tentang profesi jurnalistik, sebuah profesi yang sudah tidak asing lagi di masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh karena sehari-hari masyarakat kebanyakan ada yang nonton berita ya secara virtual di televisi, ada juga yang baca koran, ada juga yang di online. Jadi sudah tidak asing lagi nih. Bung Deddy, bisa nggak dijelaskan apa itu jurnalistiknya, Bang Deddy? Ya, pada prinsipnya jurnalistik kerap kali diidentikan dengan profesi wartawan. Nah, jurnalistik atau wartawan itu sendiri adalah seseorang yang melaksanakan tugas mencari, mengumpulkan, kemudian menyusun data menjadi sebuah berita yang nantinya akan disebarkan kepada publik melalui media massa tempat wartawan itu bekerja, seperti itu. Artinya, kegiatan ini dilakukan rutin, bukan per waktu tertentu. Artinya ada kegiatan rutinitas tiap hari melakukan tugas-tugas tersebut. Itulah yang kita sebut sebagai jurnalis atau wartawan. Jadi wartawan itu ya pekerjaannya mengumpulkan, mencari, menghimpun berita ya. Ataupun fakta yang ada di lapangan. Fakta ya. Oke. Baik, tentunya dalam menjalani aktivitas sebagai seorang jurnalis nih, tentunya ada tahapannya. Bisa nggak seseorang itu misalnya tamat SMP, tamat SMA, tiba-tiba sudah jadi wartawan nih? Bisa nggak itu kira-kira, Bung Deddy? Ya, antara hari ini dengan dulu itu konteksnya sudah berbeda. Kalau dulu melamar pekerjaan untuk menjadi wartawan wajib minimal S1 seperti itu. Nah, kemudian dalam proses apakah kita diluluskan atau dalam sebuah perusahaan juga ada masa magang orientasi kurang lebih sekitar 3 bulan seperti itu. Tidak tiba-tiba. Tidak tiba-tiba. Nah, kalau perkembangan teknologi tadi tentu memangkas tahapan yang demikian. Artinya setiap orang sudah sangat mudah menjadi wartawan
karena media online sekarang sudah luar biasa jumlahnya dan begitu mudah untuk dibuat seperti itu. Nah, kata kuncinya adalah setiap orang itu boleh menjadi wartawan, tapi tidak setiap orang bisa menjadi wartawan seperti itu. Berarti tidak ada regulasi yang, misalnya dari PWI ini, tidak ada regulasi yang mengatur tentang syarat-syarat ingin menjadi wartawan. Atau kalau ingin jadi wartawan harus ikut kompetensi ini dulu misalnya. Ada nggak dari PWI mengatur demikian, Bung Deddy? Ya, mengenai kompetensi itu adalah sebenarnya itu adalah tugas pokok dari perusahaan media. Ketika merekrut seorang wartawan, media tersebut wajib mendidik, menuntun wartawannya untuk bekerja secara profesional sesuai dengan kode etik. Nah, yang Dewan Pers lakukan adalah ujian. Yang sering kita dengar adalah UKW. UKW itu adalah ujian, menguji kompetensi yang dimiliki oleh wartawan itu sendiri, bukan pelatihan seperti itu. Ini Bung Deddy, UKW uji kompetensi Wartawan. Nah, di uji kompetensi wartawan inilah yang akan menandakan apakah seseorang yang menjadi wartawan itu memiliki kompetensi sebagai wartawan yang profesional atau tidak, seperti itu. Jadi banyak yang keliru. UKW itu adalah semacam pelatihan, bukan. UKW itu adalah menguji wartawan yang sudah lama menggeluti dunia jurnalistiknya. Bung Deddy dari tahun berapa nih mulai memasuki dunia jurnalistik nih? Ya, sudah cukup senior lah ya di Kerinci dan Sungai Penuh. Salam hormat, mungkin masih banyak yang senior. Memulai karir itu di tahun 2010 di Harian Pagi Radar Kerinci, Jawa Post Group. Dan sekitar 6-7 tahun di Jawa Post, kemudian berpindah ke beberapa media lainnya, hingga akhirnya hari ini juga berkecimpung pada dunia media online seperti itu. Begitu. Jadi banyak pengalaman nih selama bekerja di jurnalis, sudah kenyang lah dengan pengalaman sebagai seorang wartawan nih, Bung Deddy. Alhamdulillah, mudah-mudahan pengalamannya menjadi yang positif seperti itu. Oke. Baik pemirsa, tentunya profesi sebagai seorang jurnalis ini bisa dikatakan memang benar-benar profesi. Artinya pekerjaan yang digeluti oleh seseorang, tidak nyambi, istilah Jawanya kan tidak nyambi, tidak cawe-cawe lah kalau Pak Jokowi kan bahasanya cawe-cawe. Artinya benar-benar orang yang bekerja di situ, benar-benar dia melakukan peliputan dengan prosedur yang benar. Kira-kira ada enggak kode etik menjadi seorang jurnalis ini, Bung Deddy? Ya, karena ini adalah sebuah profesi, tentu ada aturan yang harus diikuti, aturan yang mengatur, yaitu di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers seperti itu. Nah, di dalam undang-undang tersebut sudah luar biasa kompleks diatur tugas dan profesi wartawan, dan hari ini pun juga karena ini sudah zamannya teknologi, juga ada undang-undang ITE yang juga mengatur tentang konten publikasi dari media massa yang diterbitkan di laman websitenya seperti itu. Jadi tidak serta-merta semua informasi, semua isu atau opini itu bebas kita publikasikan, tidak seperti itu. Ada aturan yang harus kita taati. Iya. Dan wartawan itu juga bukan seorang jaksa, juga bukan seorang hakim ya, Jadi Bung Deddy, mungkin profesi jurnalis ini ya hanya menjelaskan, hanya menggambarkan, hanya mengabarkan berita yang ada saja ya. Namun banyak juga nih pemirsa, kita menyaksikan berita adanya diksi yang cukup menarik nih. Nah, terkait dengan diksi itu framingnya ya, Bung Deddy, nanti akan kita bahas bersama Bung Deddy, bagaimana sih
seorang jurnalis ini membuat framing ataupun judul dari berita itu sendiri. Nanti akan dijawab oleh Bung Dedi. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungai Penuh Televisi SPTV saat ini sudah migrasi ke digital dan sudah mengudara. Saya menghimbau kepada masyarakat Kota Sungai Penuh untuk menonton siaran SPTV yang informatif, edukatif, menghibur, dan berazaskan pada budaya serta kearifan lokal Kota Sungai Penuh. Ayo nonton SPTV, SPTV Inspirasi Uhang Kito. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, kembali lagi bersama saya Ogi Sendria dan masih bersama dengan Bung Dedi, merupakan Ketua PWI Kabupaten Kerinci dan juga hadir pada hari ini mewakili PWI yang ada di Kota Sungai Penuh. Baik, Bung Dedi, tadi kita sudah bahas tentang diksi nih. Jadi diksi itu sering sekali muncul nih di berita-berita nih. Sebenarnya diksi itu apa dan bagaimana sih kode etiknya seorang wartawan ini membuat diksi dalam sebuah berita itu seperti apa, Bung Dedi? Ya, sebelum mempublish sebuah informasi dalam kemasan bentuk berita, yang paling harus diperhatikan adalah di judulnya, tema yang akan dibahas, Iya. karena itu yang akan dilihat oleh publik terlebih dahulu. Iya. Nah, seringkali dalam membuat sebuah diksi atau judul itu tidak menggambarkan secara utuh, secara umum isi dari berita seperti itu. Dalam artian adalah bagaimana mengemas sebuah diksi dengan pelit kata, namun mampu menarik perhatian publik untuk membaca sebuah karya yang ditulis oleh seorang wartawan seperti itu. Itu adalah garis utamanya. Kemudian dalam diksi ataupun tema yang akan dibahas tersebut ada ketentuan-ketentuan bahasa kosakata yang harus sangat diperhatikan seperti itu. Karena yang menentukan bagaimana kualitas dari sebuah isi berita tergantung bagaimana wartawan itu membuat sebuah diksi yang menarik. Oke, jadi gini, fenomena nih, kita terkait dengan fenomena nih, pemirsa. Tentunya sering nih baca-baca berita, baik itu di online maupun juga di surat kabar. Kadang-kadang sering juga ditemukan, ini riset dari tim kita, diksi itu sangat seram, namun beritanya melo. Jadi kira-kira yang seperti itu seperti apa, Bung Dedi? Atau kadang judulnya itu melo, isinya cukup seram ya. Itu seperti apa sih kiat seorang jurnalis dalam memilih diksi tadi, Bung Dedi? Ya, saya ingat sekali di zaman bergabung di Radar Kerinci, karena itu adalah koran. Ketika sudah cetak itu tidak ada kesempatan untuk diedit lagi. Iya, benar. Bisa dikatakan satu kaki itu berada di jeruji besi. Kalau kita salah dalam memuatnya, artinya perlu kehati-hatian yang luar biasa. Namun dalam konteks media massa, untuk menarik minat pembaca yang luar biasa, diksi adalah modal utama.
jika pemimpin redaksi atau redaktur atau wartawan sangat mampu mengelola bagaimana membuat diksi yang sangat menarik perhatian publik, tentu media tersebut akan menjadi bahan bacaan publik seperti itu. Artinya adalah setiap perusahaan media akan membuat sebuah diksi semenarik mungkin untuk menarik minat baca dari publik seperti itu. Betul, seringkali diksinya bagus, namun isinya kok kurang tidak semenarik tidak nyambung judul dengan seperti itu kan. Nah, itulah kata kuncinya adalah bagaimana menarik perhatian publik. Maka harus membuatlah diksi yang semenarik mungkin seperti itu. Walaupun secara isinya tidak secara utuh atau maksimal memberi informasi sesuai dengan diksi yang ditulis seperti itu. Oke, baik pemirsa, ini juga Bung Deddy, kita bicara oknum lagi nih. Nah, tadi Bung Deddy sempat singgung nih bahwa pada zaman Bung Deddy dulu sebagai seorang wartawan di surat kabar, artinya cetak, itu saya juga riset dari tim kita juga banyak mewawancarai teman-teman wartawan ya, bahwa pada zaman dulu tidak serta-merta terbit ini Bung Deddy, dan benar-benar harus dipilih kata-kata yang sesuai dengan kode etiknya lah. Kira-kira bagaimana sih, misalnya nih kita ada berita-berita yang sedikit dalam tanda kutip keras nih, kira-kira seperti apa cara seorang jurnalis ini untuk membuat tulisannya itu supaya tidak terkena delik hukum nih? Bisa nggak Bung Deddy jelaskan? Ya, krisis yang terjadi per hari ini adalah manajemen media. Perusahaan pers sebenarnya wajib betul-betul melaksanakan fungsi manajemen sebuah media. Artinya, kalau merunut pada pengalaman, bukan tulisan wartawannya yang hebat, tapi karya yang dihasilkan setelah sampai ke dapur redaksi. Jadi begini, wartawan dengan tulisannya tidak serta-merta langsung dipublis. Ada tahapan penyaringan terlebih dahulu, filter. Kalau dulu, mungkin hari ini beberapa media masih menerapkan aturan yang sama. Seorang wartawan setelah memproduksi sebuah tulisan, mereka mengirimkan ke redaksi. Di redaksi ada tugas lain dari redaktur. Redaktur inilah yang mengevaluasi atau mengedit, istilahnya mungkin ada kosakata atau ada kalimat-kalimat yang tidak pantas untuk dirombak kembali. Kemudian apakah tulisan itu setelah dicek oleh redaktur sudah bisa langsung tayang juga belum? Tayang atau tidak, naik atau tidak tulisan tersebut tergantung pemimpin redaksinya. Pimpretnya. Karena begini, dalam media sebuah tulisan yang bertanggung jawab di sana bukan wartawan, tapi pemimpin redaksinya. Jika ada satu berita dikomplain dan dilaporkan, yang dipanggil terlebih dahulu adalah pemimpin redaksi. Jadi dimuat atau tidak, tayang atau tidak adalah tanggung jawab pemimpin redaksi. Nah, sekarang konsep yang demikian mulai tergerus. Sudah mulai tukang sate ya? Iya, karena kenapa? Sekarang perusahaan pers bukan lagi dimiliki oleh sekelompok orang yang banyak seperti itu. Bisa jadi 1, 2, 3 orang. Tidak ada manajemen yang hidup di situ. Jadi tidak ada manajemen yang hidup, dan berita yang dimuat langsung dipublikasi oleh wartawan itu sendiri di akun media massanya sendiri. Padahal itu sangat keliru. Sangat keliru. Sehingga tidak ada filter dari redaksi apakah berita yang dimuat ini sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik, penulisannya sesuai dengan EYD, kemudian
apakah berita ini sudah berimbang antara narasumber satu dengan narasumber yang lainnya. Ini yang seringkali yang sekarang sudah jarang kita lihat seperti itu. Tentunya nih Bung Deddy, rumor juga nih, biasanya kita ini tidak bicara kolektif ya, tapi bicara oknum barangkali ya. Di setiap profesi tentunya ada oknum nih, pasti ada oknum. Nah sekarang kita bicara tentang oknum wartawan atau oknum jurnalis nih. Ada yang membuat berita yang tanda kutip keras dengan nada mengancam, lalu meminta sesuatu dengan orang yang diberitakan. Kira-kira tuh dibenarkan atau tidak dalam kode etik jurnalistik tuh, Bung Deddy? Ya, itu fenomena tantangan wartawan secara umum per hari ini. Profesi ini kadangkala dirusak oleh oknum-oknum yang nakal dalam memanfaatkan profesi wartawannya. Nah, secara regulasi, undang-undang dan kode etik jurnalistik tentu itu bukan hal yang boleh dilakukan. Benar, media adalah sekarang ini posisinya juga perusahaan secara bisnis. Namun bisnis yang dimaksud bukan berarti harus melakukan tindakan yang mengarah ke perbuatan pidana seperti itu. Nah, kalau karya tulis itu regulasinya sampai dengan Dewan Pers. Tetapi jika perilaku wartawan yang sudah mengarah kepada pidana yang konteksnya bukan kepentingan jurnalistik, itu bisa dipidanakan. Bisa ya? Bisa dipidanakan. Artinya seorang wartawan yang bijak, wartawan yang profesional ya tidak seperti itu ya. Seharusnya demikian. Seharusnya demikian. Ini pemirsa ya, bukan suatu yang aneh lagi adanya oknum-oknum misalnya ya mengaku sebagai seorang wartawan, lalu datang ke stakeholder tertentu, memberikan ancaman, menuliskan berita, lalu tanda kutip pemerasan. Nah itu tentunya tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik dan benar-benar sudah menyalahi gitu ya, Bung Deddy? Ya, sudah menyalahi. Artinya perilaku atau perbuatan yang tidak memiliki kepentingan untuk tugas jurnalistik itu sudah mengarah ke pidana, bukan lagi ke ranahnya Dewan Pers seperti itu. Tapi ketika hasil karyanya dikomplain, digugat, itu sudah masih dalam ranah konteks di Dewan Pers ujungnya nanti. Gitu. Belum sampai ke tingkat ke aparat penegak hukum. Karena perbuatannya berbeda antara pemerasan dengan kesalahan dalam penulisan berita. Berarti Dewan Pers mengurus tentang misalnya tata tulis. Ya, tapi kalau sudah mengarah ke kriminal tidak lagi masuk ke ranah Dewan Pers gitu ya? Iya, karena sebuah tulisan seorang wartawan menaati 11 kode etik. Salah satunya adalah menerima hak koreksi, hak jawab, dan ralat ketika sebuah berita yang dipublikasikan ternyata ada informasi yang keliru atau tidak mendapat keberimbangan dari narasumber yang lain. Pemirsa tentunya makin penasaran, obrolan kita makin menarik tentang profesi seorang jurnalis. Ternyata tidak seperti yang dibayangkan oleh pemirsa mungkin ya, karena ada tahap-tahapan yang dilalui tadi kata Bung Deddy, supaya karena berita ini kan karya ya media, artinya mengandung seni, indah dan menarik untuk dibaca ya. Ya Bung Deddy tidak hanya berdasarkan pada ancaman saja ya media. Dan nanti setelah ini kita akan menggali lagi tentang bagaimana sih hubungan antara jurnalis dengan narasumber, seperti apa sih kode etiknya, seperti apa sih sikap seorang jurnalis dengan narasumber. Jangan kemana-mana, nanti akan kita kupas kembali bersama Bung Deddy. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ogi Sandria MPD, Direktur Utama Sungai Penuh Televisi SPTV.
SPTV merupakan lembaga penyiaran publik lokal milik pemerintah Kota Sungai Penuh dan saat ini sudah dapat mengudara. Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan bahwa setiap peliputan Sungai Penuh televisi tidak dipungut biaya ataupun gratifikasi kepada masyarakat atau instansi tertentu. SPTV Inspirasi Uhan Kito. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan ini dipersembahkan oleh Baik, pemirsa, kembali lagi bersama saya Ogi Sandria dan masih bersama saya Bung Dedi Dora, merupakan Ketua PWI Kabupaten Kerinci dan juga mewakili Kota Sungai Penuh yang hadir pada kesempatan hari ini. Baik, Bung Dedi, kita lanjutkan perbincangan kita. Tadi kita membahas tentang bagaimana hubungan antara seorang wartawan ataupun jurnalis dengan narasumber nih. Seperti apa sih caranya seorang wartawan ini mendapatkan informasi dan ada tidak kode etik seorang wartawan ini untuk mendapatkan informasi dari narasumber, Bung Dedi? Ya, secara prinsip itu ada 11 poin kode etik jurnalistik yang wajib ditaati atau dilaksanakan oleh seorang wartawan. Iya. Pertama adalah wartawan itu harus bersikap independen, artinya tidak memihak ke salah satu pihak jika ada sebuah peliputan atau sebuah pemberitaan yang mengkaitkan dua pihak yang bertentangan seperti itu. Artinya di sini harus bersikap independen, netral. Kemudian adalah yang kedua, dalam menghimpun, mencari, dan mengumpulkan data dan informasi, hendaknya wartawan itu menempuh cara-cara yang profesional. Artinya profesional melakukan wawancara langsung atau tidak langsung dengan memperkenalkan identitas diri, seperti itu. Bukan dengan mencuri data, mencuri informasi dengan cara yang plagiat atau tidak wajar. Oke, ini gitu. Tadi Bung Dedi menyampaikan bahwa seorang jurnalis ataupun wartawan harus bersikap netral ataupun independen. Nah, ada fenomena juga yang menarik di masyarakat, bahkan sudah menjadi frame di masyarakat bahwa ada istilah media oposisi, ada istilah lagi media koalisi ini. Artinya kalau media yang oposisi ya senantiasa mencari-cari kesalahan pihak tertentu, anggaplah pemerintah sini, mencari kelemahannya, sehingga itu terus yang diekspos. Dan kadang-kadang juga kita lihat, ini kita bicara oknum nih, kita bicara keseluruhan, konten beritanya tidak, ya kita katakan tidak berimbang karena tidak melibatkan sumber terkait, hanya sumber yang melakukan komplain ataupun klaim terhadap suatu masalah. Kira-kira dibenarkan tidak seperti itu, Bung Dedi? Ya, kalau kita merujuk pada kode etik, tentu itu tidak benar seperti itu. Nah, situasi yang demikian, kenapa itu bisa terjadi? Akar persoalannya yang perlu kita gali. Artinya begini, wartawan atau media hari ini dikondisikan oleh situasi. Iya. Dikondisikan oleh situasi, sehingga harus memilih dan menghilangkan atau mengesampingkan nilai-nilai independensi dari sikap seorang wartawan. Contoh, yang paling sering terjadi hal yang demikian adalah di momen-momen politik seperti itu. Momen-momen politik, di sana terbuka ruang yang akan menggerus atau memisahkan dua kubu, menjadi dua kubu wartawan. Padahal seharusnya wartawan tidak ada membuat kubu, tapi berada di tengah. Di A oke, pemberitaan B juga, si C juga, seperti itu. Artinya seluruh peserta dari politik, pelaku politik,
memiliki hak yang sama di setiap media untuk dipublikasikan seperti itu. Artinya wartawan tetap di tengah ya, Di tidak, tengah. tidak memihak kemanapun dan juga tidak menyudutkan siapapun. Saya kan seperti itu ya, menjadi seorang wartawan. Oke, ya berikut bagaimana langkahnya lagi seorang wartawan itu bisa mendapatkan informasi dari narasumber. Tadi sudah sebutkan dua. Yang pertama tadi independen, yang kedua profesionalitasnya, yang ketiga apa tuh? Boleh di? Ya, informasi yang diperoleh itu pada prinsipnya adalah wawancara. Tugas wartawan dalam mengumpulkan data sebuah berita itu hadir langsung, menyaksikan langsung di lapangan dan melakukan proses wawancara dan menghimpun data kalau ada. Beda halnya dengan investigasi. Investigasi itu ada semacam rahasia dan itu ada surat perintah investigasi, surat tugas dari perusahaannya, bukan sembarang investigasi seperti itu. Memang harus ada surat tugas dari perusahaan media tempat mereka bekerja. Nah, dari data dan informasi yang didapat sebelum tayang, wartawan itu wajib menguji datanya, apakah ini data valid, benar atau tidak. Bisa jadi informasi yang saya dapat dari Bung Ogi ternyata informasi yang palsu. Lantas saya tanpa menguji terlebih dahulu dengan beberapa narasumber yang lain melakukan publikasi, tentu publik akan tertipu dengan berita palsu dari informasi yang palsu seperti itu. Nah, itu seringkali sekarang kita lihat banyak informasi luar biasa banyak, tapi apakah itu sudah diuji validitasnya atau tidak, seperti itu. Oke, baik Bu Dedi. Sebenarnya ada banyak lagi ya kode etiknya. Ini terkait dengan narasumber dan wartawan juga nih. Kira-kira bisa enggak seorang wartawan ini memaksa narasumber untuk menjadi narasumbernya, atau narasumber berhak tidak menolak jika diminta ingin menjadi narasumber, Bung Dedi? Salah satu poin di kode etik, kalau tidak salah di poin ke-9 itu wartawan harus menghormati hak narasumber. Apa saja hak narasumber? Hak untuk tidak dipublikasikan identitasnya, atau hak untuk menolak informasi yang disampaikan untuk disebarkan. Yang sering kita dengar adalah off the record. Off the record berarti memang tidak boleh dipublikasikan, cukup secara internal antara narasumber dan seorang wartawan, seperti itu. Begitu. Artinya tidak boleh ada memaksa. Ya, tidak boleh memaksa narasumber untuk menjadi narasumbernya ya. Kemudian ada lagi ini kita baca juga salah satu media nih, tidak perlu disebutkan namanya, itu malah dituliskan sedetailnya. Setelah kami cari di sini juga tidak ketemu, kami cari di ruangan ini juga tidak ketemu. Jadi apakah benar harus dicari kemana-mana nih? Dan apa narasumber yang tidak mau memberikan informasinya kepada seorang wartawan? Jadi, pertama adalah jika sudah melewati uji informasi dan informasi itu benar adanya, wartawan wajib melakukan konfirmasi, klarifikasi kepada pihak lain untuk keberimbangan berita. Nah, apakah benar harus ada statement dari pihak lain? Harus seperti itu. Akan tetapi, upaya seorang wartawan untuk mendapatkan hak jawab dan klarifikasi itu wajib dimuat jika narasumber yang bersangkutan tidak berhasil ditemui, tapi dalam upaya maksimal. Bukan sekedar dihubungi secara telepon tidak diangkat, itu belum sampai ke upaya yang maksimal. Atau dicari ke ruangan ini, ke ruangan ini. Oke. Baik, Bung Dedi, ini juga masih membahas tentang urgensi seorang wartawan nih bagi bangsa dan negara kita. Kira-kira apa sih pentingnya wartawan bagi bangsa dan negara kita, Indonesia, Bung Dedi? Ya, mungkin kita mengenal adalah media
pers itu adalah pilar keempat pembangunan untuk negara. Artinya selain lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, di sana di poin 4-nya sering disebutkan pers, salah satu pilar pembangunan. Nah, bagaimana hubungannya dengan pilar pembangunan? Informasi yang sifatnya memiliki nilai pembangunan itu memicu menjadi motivasi untuk pembangunan dari suatu daerah dengan daerah yang lain. Kemudian dari berita yang diterbitkan oleh media massa juga memiliki nilai pendidikan di sana. Artinya jika sebuah produk media itu profesional, nilai-nilai yang terkandung dalam karyanya itu luar biasa berarti untuk pembangunan, mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan kepemerintahan. Tanpa informasi, kita akan buta terhadap perkembangan di luar sana. Mungkin kita di Sumatera, di Kerinci dan Sungai Penuh tidak akan tahu bagaimana yang bisa kita contoh dari Pulau Jawa seperti itu. Oke, baik, ini terakhir Bung Dedi, kesimpulan yang ingin disampaikan tentang tema kita hari ini, silakan untuk disampaikan, Bung Dedi. Ya, menjadi wartawan adalah profesi yang sangat mulia bagi saya dan bagi rekan-rekan semua. Saya berharap mari kita bersama-sama terus belajar menimba ilmu tentang dunia jurnalistik ini. Saya sangat ingin bercita-cita dan menginginkan anak-anak kita nanti bangga menyebut bahwa bapaknya, ayahnya adalah wartawan. Jangan momennya seperti sekarang, wartawan dalam tanda kutip dicap sebagai pemeras dan tindakan yang di luar dari kode etik jurnalistik. Nah, tugas kita adalah mari kita bangun bersama bagaimana membuat profesi ini menjadi kebanggaan bagi anak kita di masa mendatang, seperti itu. Baik pemirsa, menjadi seorang wartawan merupakan profesi yang mulia dan sangat berguna bagi perkembangan dan kemajuan serta pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Saya Ogi Sandria bersama dengan Bung Dedi Dora. Terima kasih telah hadir di SPTV. Siap. Dan kurang saya mohon maaf. Bila titik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.